Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimbi Agesti dari Kota Sukabumi, peserta pelatihan dasar CPNS 2022. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Langkah pemecahan masalah: pertama, identifikasi isu. Yang kedua, menentukan isu prioritas yang telah dipilih dengan metode USG. Yang ketiga, analisis isu yang sudah terpilih dengan fishbone. Yang keempat, menentukan gagasan kreatif dari isu yang telah terpilih. Terdapat 6 isu yang saya temukan di lingkungan kerja saya. Mari kita bahas identifikasi isu apa saja yang saya temukan di ruangan. Mari kita deskripsikan isu-isu apa saja yang telah kita temukan. Yang pertama, kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam menerapkan 4 hand hygiene. Faktanya masih terlihat perawat yang tidak mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien. Dampaknya meningkatnya risiko infeksi nosokomial, dan yang terdampaknya adalah pasien, tenaga medis itu sendiri, dan sekitarnya. Kaitannya dengan surat ASN adalah kurangnya integritas tenaga medis karena tidak patuh. Yang kedua, kurangnya pengetahuan pasien mengenai etika batuk dan bersin. Dampaknya penyebaran bakteri dan virus lebih cepat, dan yang terdampaknya adalah penunggu pasien, tenaga medis yang merawat, dan yang lainnya. Fakta dan data masih terlihatnya pasien batuk tidak menggunakan masker dan menutup mulutnya dengan telapak tangan saat batuk. Yang ketiga, kurang efektifnya penggunaan alat pelindung diri yang digunakan petugas medis. Faktanya, masih terlihatnya perawat memakai handscoon dari satu pasien ke pasien yang lain. Dampaknya peningkatan pemakaian KHP, dan yang terdampaknya adalah tingginya kos pasien. Kaitannya dengan kata ASN adalah kurangnya profesionalisme yang dilakukan oleh perawat. Isu selanjutnya adalah kurang lengkapnya dokumentasi yang dituliskan oleh perawat. Dampak dan yang terdampaknya adalah akan adanya miskomunikasi dan penurunan pelayanan. Yang terdampaknya pasien itu sendiri dan petugas medis. Fakta dan datanya masih adanya perawat yang melakukan copy paste dalam pendokumentasian dan tidak mencatat hal-hal baru terkait perkembangannya. Kaitannya dengan surat ASN adalah kurangnya integritas dan aktualitas dari perawat. Selanjutnya, kurangnya tingkat kedisiplinan jam datang tenaga medis yang masih rendah. Faktanya masih adanya petugas yang datang kesiangan. Dampaknya pelayanan menjadi terhambat, partner kerja lain terganggu. Isu selanjutnya adalah kurangnya kepatuhan jumlah penunggu pasien di ruang rawat. Faktanya masih terlihatnya keluarga pasien di ruang perawat lebih dari 2 orang. Dampaknya terganggunya tenaga medis saat akan melakukan pelayanan dan meningkatkan resiko infeksi nosokomial pada pasien, petugas medis, dan pengunjung. Analisis dampak isu yang memiliki nilai tinggi adalah kurang lengkapnya dokumentasi keperawatan yang ditulis oleh perawat, di mana jika isu ini tidak diangkat, maka akan menimbulkan banyak persoalan baru seperti banyaknya miskomunikasi. Tapisan isu dengan model USG. Yang memiliki skor USG tertinggi adalah kurang lengkapnya dokumentasi yang dituliskan oleh perawat. Mari kita analisis isu dengan metode fishbone. Mari kita kupas satu persatu. Dari segi material, terdapat penyampaian informasi yang belum maksimal tentang bagaimana pendokumentasian yang baik. Manpower merasa sudah selesai menuliskan semua dokumentasi padahal belum. Measurement tidak melakukan double check setelah selesai menulis. Mother nature kebiasaan copy paste saat dokumentasi. Manpower banyaknya pasien sehingga petugas kelelahan dan lupa mendokumentasikan apa yang telah dikerjakan. Method menunda menulis saat ada advice atau selesai tindakan hanya copy paste tulisan sebelumnya saja. Semua itu menyebabkan kurang lengkapnya dokumentasi yang ditulis oleh perawat.
Mari kita tentukan gagasan kreatif yang bisa kita ambil. Dari isu yang terpilih yaitu kurang lengkapnya dokumentasi yang ditulis oleh perawat, maka gagasannya meningkatnya kelengkapan dokumentasi yang ditulis oleh perawat melalui metode double check. Berikut adalah beberapa kegiatan untuk mewujudkan gagasan. Yang pertama, kita dapat dimulai dengan mendiskusikan masalah dokumentasi dengan rekan-rekan, meningkatkan kembali pentingnya loyalitas dokumentasi keperawatan, menerapkan kembali double check dokumentasi setelah menulis atau setelah bertugas, sehingga tidak lagi adanya miskomunikasi antara handover perawat yang satu dengan perawat yang lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.